Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Murdaningsih SEMAK selaku dosen manajemen rantai pasok. Perkenalkan kami dari kelompok 3 AK407 akan mempresentasikan terkait peranan IT dalam rantai pasokan. Untuk latar belakangnya yaitu di tengah era digitalisasi dan landscape bisnis global yang berkembang pesat, penerapan teknologi informasi telah menjadi kebutuhan vital dalam manajemen rantai pasok untuk mengatasi hambatan akibat distorsi informasi dan dampak bullwhip effect. Untuk rantai pasokan konvensional yang mengandalkan proses manual, tidak lagi memadai dalam merespon tingginya dinamika pasar, lonjakan alur perdagangan, serta tuntutan efisiensi dan transparansi lintas batas negara. Oleh karena itu, integrasi teknologi seperti sistem Enterprise Resource Planning, e-procurement, RFID, GPS hingga kecerdasan buatan, serta Internet of Things sangat diperlukan untuk mentransformasi rantai pasok dari fungsi logistik yang terisolasi menjadi jaringan ekosistem yang terintegrasi, transparan, serta dapat mengambil keputusan berbasis data secara langsung. Untuk pengertian rantai pasokan sendiri, menurut Council of Supply Chain Management, rantai pasokan adalah aktivitas yang mencakup perencanaan dan pengelolaan seluruh kegiatan yang terlibat dalam pencarian sumber daya, pengadaan, konversi atau pengolahan bahan baku menjadi produk, serta semua aktivitas manajemen logistik. Rantai pasokan juga mencakup koordinasi dan kolaborasi dengan para mitra saluran seperti pemasok, perantara, penyedia layanan pihak ketiga, hingga pelanggan. Untuk supply chain, tidak hanya mencakup proses produksi, tetapi juga seluruh aliran yang terjadi dalam suatu perusahaan. Untuk supply chain itu akan mencakup aliran barang, aliran informasi, dan juga aliran keuangan pada suatu perusahaan. Dari ketiga aliran tersebut harus berjalan secara sinkron agar perusahaan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif. Secara sederhana, rantai pasokan itu bisa digambarkan sebagai berikut, yaitu mulai dari supplier, kemudian akan ke manufacturer, kemudian akan ke warehouse, lalu akan ke distributor, kemudian akan ke retailer, dan juga akan sampai terakhir ke customer. Setiap pihak dalam rantai pasokan memiliki peran yang berbeda, setiap tetapi saling bergantung satu sama lain. Apabila salah satu bagian mengalami gangguan, maka seluruh rantai pasokan dapat ikut terganggu. Kemudian untuk pengertian teknologi informasi sendiri, dalam konteks supply chain management, teknologi informasi bertindak sebagai penghubung utama yang mengintegrasikan seluruh elemen dalam rantai pasok, karena tanpa integrasi teknologi, informasi akan bergerak secara bertahap atau step by step, kaku dan lambat, sehingga memicu terjadinya distorsi informasi seperti bullwhip effect. Untuk teknologi informasi dalam rantai pasok, yaitu teknologi informasi digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mengirimkan, dan menyajikan informasi sehingga dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Gambaran sistematis terkait bagaimana teknologi informasi menjadi penghubung dalam rantai pasokan, yaitu cara kerjanya adalah jaringan digital terpusat itu akan terhubung secara langsung dua arah antara konsumen atau retail saat membeli produk di toko atau retail. Kemudian sistem point of sales akan mencatat transaksi tersebut. Kemudian dari transformasi dan pertukaran informasi otomatis, data penjualan langsung diteruskan kepada sistem ERP dan WMS di gudang atau distributor untuk memperbarui status stok secara otomatis. Pada saat yang bersamaan, data permintaan akan sampai ke pabrik manufaktur, sehingga memicu penyesuaian jadwal produksi tanpa menunggu laporan mingguan atau bulanan. Selain itu, data kebutuhan bahan baku juga langsung mengalir via sistem EDI ke pemasok bahan baku agar mereka dapat menyiapkan pasokan secara tepat waktu, sehingga hasilnya adalah informasi bergerak dengan cepat, transparan, dan akurat ke seluruh rantai pasok tanpa perlu perantara manual yang rawan kesalahan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peranan IT dalam rantai pasok, di mana perannya yang pertama adalah mengintegrasikan seluruh aktivitas supply chain.
Seperti yang kita ketahui, peranan utama teknologi informasi adalah menghubungkan seluruh aktivitas perusahaan menjadi satu sistem yang saling terintegrasi. Nah, apa yang terjadi jika sistem tersebut tidak terintegrasi, maka akan menyebabkan adanya data ganda, kemudian terjadinya kesalahan informasi, keterlambatan komunikasi, bahkan dapat menyebabkan kesalahan produksi. Kemudian peran yang kedua adalah mempercepat arus informasi, di mana perusahaan harus mengetahui secara cepat, yaitu jumlah stok, permintaan pasar, jadwal produksi, lokasi pengiriman, serta kondisi gudang. Nah, semakin cepat informasi diterima, semakin cepat pula perusahaan mengambil keputusan. Teknologi informasi memungkinkan seluruh data diperbarui secara real time. Adapun contoh alur real time-nya dimulai dari gudang mengeluarkan satu produk. Nah, sistem akan secara otomatis mengurangi jumlah stok pada database. Nah, di bagian pembelian akan menerima notifikasi bahwa stok telah mencapai batas minimum atau reorder point, sehingga bagian pembelian akan melakukan pemesanan pembelian atau purchase order yang akan dikirim kepada supplier. Nah, supplier kemudian akan memproses pengiriman barang dan akhirnya produksi tetap berjalan tanpa mengurangi bahan baku. Nah, kemudian peran yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi operasional. Nah, di mana teknologi informasi membantu perusahaan mengurangi pekerjaan manual melalui otomatisasi. Adapun otomatisasi itu dapat menghasilkan waktu kerja yang lebih singkat, biaya tenaga kerja yang lebih minim, atau memotong atau memangkas biaya tenaga kerja, kemudian meminimalisir adanya kesalahan manusia atau human error. Nah, contohnya seperti barcode scanner, kemudian automatic inventory, serta robot gudang. Kemudian peran yang keempat adalah mendukung pengambilan keputusan. Sistem informasi menyediakan laporan secara otomatis kepada manajemen. Misalnya, dashboard ERP dapat menampilkan stok barang, penjualan harian, permintaan pelanggan, biaya logistik, serta performa supplier. Maka dengan barang ini akan memudahkan manajemen untuk melihat data dan untuk memperkirakan pesanan selanjutnya untuk pengambilan keputusan. Nah, dengan informasi tersebut pula, manajemen dapat segera menentukan strategi bisnis. Kemudian, untuk poin terakhir terkait peranan IT adalah meningkatkan kolaborasi antar perusahaan, di mana seperti kita ketahui, supply chain melibatkan ada banyak pihak, yang termasuk dalamnya adalah supplier, pabrik, distributor, retail, serta konsumen. Nah, teknologi informasi membuat seluruh pihak berbagi informasi melalui sistem yang sama. Akibatnya apa? Akibatnya komunikasi menjadi lebih cepat, kesalahan pesanan menurun, serta hubungan bisnis menjadi lebih baik. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan terkait teknologi-teknologi yang digunakan dalam supply chain. Nah, pada slide pertama ini, kita akan membahas fondasi utama dari teknologi supply chain modern, yaitu integrasi data melalui sistem ERP dan EDI. Bayangkan sebuah perusahaan besar tanpa sistem yang terhubung, bagian gudang tidak tahu apa yang dibeli bagian pembelian, dan bagian keuangan kebingungan untuk mencatat faktur. Nah, disinilah Enterprise Resource Planning atau ERP berperan. ERP bertindak sebagai satu database tunggal yang menyatukan semua departemen, mulai dari operasional, logistik, hingga akuntansi secara terpusat. Nah, agar sistem antar perusahaan juga bisa secara utuh satu sama lain berbicara tanpa hambatan kertas, kita menggunakan Electronic Data Interchange atau EDI. Jadi, dokumen bisnis seperti purchase order dan invoice ditukar secara elektronik langsung antar komputer secara otomatis tanpa perlu dicetak.
Dari sisi akuntansi dan keuangan, dampaknya luar biasa besar. Kita bisa mencegah terjadinya double entry, memangkas risiko human error, serta mempercepat siklus tagihan atau yang biasa kita kenal sebagai cash-to-cash cycle. Kemudian, bergeser ke eksekusi fisik, kita punya dua pilar utama dalam manajemen logistik, yaitu yang pertama WMS atau Warehouse Management System dan TMS atau Transportation Management System. Nah, kalau kita bicara soal WMS, ini ibarat otak di dalam gudang. Sistem ini mengatur semuanya secara presisi, dari tata letak gudang, proses barang masuk, penataan rak, hingga proses picking dan packing barang agar tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Kemudian setelah barang siap, giliran TMS yang mengambil alih di luar gudang. TMS ini pinter banget. Dia bisa mengoptimalkan rute armada pengiriman, mengelompokkan muatan truk, dan menghitung efisiensi bahan bakar supaya biaya jalan bisa ditekan seminimal mungkin. Jadi secara bisnis, kombinasi keduanya, WMS dan TMS ini langsung memangkas holding cost atau biaya simpan persediaan di gudang dan memastikan barang sampai ke pelanggan secara on time, in full, atau OTIF tanpa ada keterlambatan. Kemudian, eh, kita akan membedah teknologi pelacakan yang paling krusial di lantai gudang. Perbandingan antara barcode konvensional dan RFID atau Radio Frequency Identification. Selama ini kita akrab dengan barcode atau QR code. Kelebihannya tentu saja murah meriah, tapi kekurangannya petugas harus memindai barang tersebut satu persatu secara fisik atau line of sight. Sebaliknya, RFID menggunakan teknologi gelombang radio. Keunggulannya luar biasa. Sistem bisa membaca ratusan tak persediaan sekaligus dalam hitungan detik tanpa harus melihat fisiknya satu persatu. Dari kacamata kontrol akuntansi, teknologi ini sangat membantu mengurangi angka selisih stok atau shrinkage, misalnya karena barang hilang atau rusak tersembunyi, sekaligus mempercepat proses stock of name fisik di gudang yang tadinya butuh waktu berhari-hari, kini bisa selesai jauh lebih cepat dan akurat. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai teknologi modern dalam supply chain. Bisa kita lihat pada infografis berikut bahwa ada 5 teknologi utama yang saat ini banyak digunakan dalam supply chain, yaitu Internet of Things atau IoT, Artificial Intelligence atau AI, Big Data Analytics, Cloud Computing, dan Blockchain. Selanjutnya, pada bagian tengah terlihat alur supply chain, dimulai dari supplier, warehouse, transportation, distribution center, hingga retail atau customer. Kelima teknologi tersebut saling terhubung dan mendukung setiap proses dalam rantai pasok. Baik, pertama adalah Internet of Things atau IoT. IoT menggunakan sensor yang terhubung ke internet untuk memantau kondisi barang secara real time. Sensor ini dapat mengirimkan informasi seperti suhu, lokasi, kelembapan, hingga kondisi kendaraan pengangkut. Contohnya pada distribusi vaksin. Apabila suhu di dalam truk meningkat melebihi batas yang ditentukan, sistem akan langsung memberikan peringatan sehingga kualitas vaksin bisa tetap terjaga. Kedua adalah Artificial Intelligence atau AI. AI mampu mengolah dan menganalisis data dalam jumlah yang sangat besar untuk membantu perusahaan mengambil keputusan secara lebih cepat dan akurat. Contohnya adalah memprediksi permintaan pelanggan, mengoptimalkan persediaan barang, menentukan rute pengiriman yang paling efisien, menyediakan chatbot untuk layanan pelanggan, serta melakukan predictive maintenance agar kendaraan atau mesin dapat diperbaiki sebelum mengalami kerusakan. Tiga adalah Big Data Analytics. Setiap hari, supply chain menghasilkan jutaan data dari transaksi, pengiriman, hingga perilaku konsumen. Dengan Big Data Analytics, perusahaan dapat mengetahui tren pasar, memahami perilaku pelanggan, dan memprediksi permintaan di masa mendatang sehingga perencanaan menjadi lebih tepat. Keempat adalah cloud computing. Cloud computing memungkinkan seluruh data perusahaan disimpan secara online sehingga dapat diakses oleh semua cabang secara bersamaan. Teknologi ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu biaya infrastruktur server yang lebih rendah, fleksibel, serta mudah dikembangkan sesuai kebutuhan perusahaan. Terakhir adalah blockchain. Blockchain berfungsi mencatat setiap transaksi secara permanen dan sulit diubah sehingga meningkatkan transparansi dalam supply chain.
Teknologi ini banyak digunakan untuk melakukan pelacakan asal-usul produk atau traceability, misalnya pada industri pangan, farmasi, dan barang mewah, sehingga keaslian produk lebih mudah dibuktikan. Sebagai kesimpulan, penerapan kelima teknologi tersebut memberikan banyak manfaat bagi supply chain, yaitu proses yang menjadi lebih cepat, keputusan lebih akurat karena berbasis data, transparansi yang meningkat, biaya operasional yang menjadi lebih efisien, dan pada akhirnya kepuasan pelanggan juga meningkat. Itulah mengapa teknologi modern menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan daya saing perusahaan di era digital. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas manfaat IT dalam supply chain. Nah, untuk manfaat IT ini sendiri, itu secara garis besar itu teknologi informasi itu menghubungkan, mengoptimalkan, dan memberi nilai di setiap rantai pasok. Nah, yang pertama itu ada meningkatkan efisiensi operasional, yang diantaranya yang pertama ada otomatisasi alur kerja yang mempercepat pengiriman dokumen bisnis. Yang kedua, WMS mempercepat proses picking dan packing dengan rute terbaik. Yang ketiga, robotika dan AI mengurangi pekerjaan repetitif, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, ada menjamin akurasi data tinggi. Yang diantaranya yaitu ada barcode dan RFID meminimalkan kesalahan pencatatan. Selanjutnya, ada data tersinkronisasi secara real time di semua sistem. Selanjutnya, yaitu ada keputusan lebih tepat dengan dashboard analitik yang valid. Nah, yang ketiga, manfaat IT itu ada melakukan pengurangan biaya secara menyeluruh. Yang diantaranya itu ada ERP mencegah overstock dan stock out, hemat biaya gudang. Selanjutnya ada TMS memilih rute termurah dan mengoptimalkan muatan. Selanjutnya ada paperless system mengurangi biaya cetak, penyimpanan, dan administrasi. Selanjutnya yang keempat tuh ada mewujudkan transparansi dan visibilitas end to end. Yang diantaranya ada IoT dan GPS melacak pengiriman dan kondisi produk secara real time. Yang selanjutnya kolaborasi dengan pemasok lebih mudah dan akurat. Baik, selanjutnya juga itu ada blockchain mencatat riwayat produk secara permanen dan terpercaya. Nah, yang kelima ada memaksimalkan kepuasan pelanggan. Yang diantaranya yaitu ada proses order instan dan pengiriman itu menjadi lebih cepat. Selanjutnya ada pelanggan dapat tracking pesanan secara real time. Selanjutnya ada proses retur atau reverse logistik lebih mudah dan terstruktur. Nah, secara garis besar ini kita dapat simpulkan ya bahwa dari IT ini bisa menghubungkan seluruh rantai pasok, baik dari supplier, terus ke pabrik, lalu ke gudang, lalu ke distribusi, lalu yang terakhir ada ke pelanggan. Nah, yang menggunakan IT, yang IT-nya itu diantaranya ada cloud, ada database, lalu AI dan analitik, selanjutnya ada IoT, lalu security. Nah, yang dan kita dapat simpulkan bahwa secara simpel ya, manfaat IT ini itu bisa menjadi lebih efisien, lebih akurat, lebih hemat, lebih transparan, dan yang terakhir adalah lebih memuaskan. Selanjutnya kita untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya ada tantangan implementasi teknologi informasi di perusahaan modern. Implementasi teknologi informasi memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, namun juga menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Yang pertama, investasi awal yang tinggi. Kedua, kebutuhan tenaga kerja yang kompeten. Ketiga, resiko keamanan cyber. Keempat,
kesulitan integrasi sistem. Kelima, resistensi karyawan terhadap perubahan. Dan yang keenam, ketergantungan pada teknologi. Selanjutnya kita masuk kepada studi kasus. Di sini kami memilih beberapa perusahaan yang akan kami coba dalam studi kasus kami. Yang pertama ada Amazon. Amazon merupakan salah satu perusahaan yang paling maju dalam memanfaatkan teknologi informasi. Perusahaan ini menggunakan artificial intelligence atau AI, robot gudang, big data, dan cloud computing untuk mengelola jutaan pesanan setiap harinya. Di gudang Amazon, robot digunakan untuk mengambil dan mengantarkan rak berisi barang kepada karyawan. Hal ini membuat proses pengambilan barang menjadi lebih cepat dibandingkan jika dilakukan secara manual. Selain itu, Amazon memanfaatkan AI untuk menganalisis kebiasaan belanja pelanggan sehingga dapat memberikan rekomendasi produk yang sesuai. Data penjualan juga dianalisis menggunakan big data agar perusahaan dapat memprediksi permintaan pasar dan mengelola stok dengan akurat. Selanjutnya ada Walmart. Walmart menerapkan teknologi RFID atau Radio Frequency Identification untuk memantau stok barang secara otomatis dan real time. Setiap produk diberi tag RFID yang dapat dibaca oleh sensor tanpa harus dipindai satu persatu seperti barcode. Dengan begitu, perusahaan dapat mengetahui jumlah stok, lokasi barang, dan pergerakan produk secara cepat. Teknologi ini membantu Walmart mengurangi resiko stock out, yaitu kondisi ketika barang yang dicari pelanggan ternyata sudah habis. Selain itu, distribusi barang ke toko menjadi lebih efisien karena perusahaan mengetahui kapan suatu produk harus segera dikirim kembali. Selanjutnya ada Shopee dan Tokopedia. Sebagai perusahaan e-commerce, Shopee dan Tokopedia memanfaatkan berbagai teknologi informasi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Salah satunya adalah sistem pelacakan pengiriman secara real time, sehingga pelanggan dapat mengetahui posisi paket mereka kapan saja. Selain itu, kedua platform menggunakan algoritma AI untuk memberikan rekomendasi produk berdasarkan riwayat pencarian dan pembelian pengguna. Teknologi ini membantu pelanggan menemukan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Di sisi operasional, data transaksi dianalisis untuk memperkirakan permintaan pasar, sehingga perusahaan dapat mengatur kapasitas gudang dan distribusi barang dengan lebih efisien. Dan yang terakhir ada industri manufaktur. Di sektor manufaktur, banyak perusahaan telah mengintegrasi berbagai sistem informasi seperti ERP, Enterprise Resource Planning, WMS, Warehouse Management System, dan TMS, Transportation Management System. ERP digunakan untuk mengelola seluruh aktivitas perusahaan, mulai dari pembelian bahan baku, produksi, keuangan, hingga penjualan. WMS membantu mengatur penyimpanan barang di gudang agar lebih terorganisir dan mudah dilacak. TMS digunakan untuk mengelola proses pengiriman sehingga distribusi menjadi lebih cepat dan biaya transportasi dapat ditekan. Dengan integrasi ketiga sistem tersebut, seluruh proses bisnis saling terhubung. Data dapat diperbarui secara otomatis dan dipantau secara real time oleh setiap divisi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam kata, mohon dimaafkan dan terima kasih.